Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang kurban. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dalam pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang penyembelihan binatang. Kalian tahu bahwa syarat penyembelihan binatang itu hanya dua saja ya. Yang penting binatang itu hidup dan halal. Kalau dalam syarat penyembelihan kurban itu ada banyak lagi. Insya Allah kita akan pelajari semuanya ya, seluk-beluk tentang kurban ini. Baik, pada materi kurban ini ada 6 tujuan yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan secara singkat tentang kurban. Yang kedua, bisa menjelaskan pengertian kurban, bisa menjelaskan waktu, hukum, dan dalil kurban, bisa menjelaskan syarat binatang kurban, dan juga bisa menjelaskan cara membagikan daging kurban. Baik, kita akan pelajari satu persatu. Tentang sejarah singkat kurban ini, Ibu sudah sediakan videonya khusus ya. Silakan kalian simak baik-baik video tersebut. Di sini Ibu tidak akan menjelaskan sejarahnya ya. Baik, pada dasarnya kurban itu salah satu syariat agama, salah satu aturan agama yang selalu ada dalam setiap umat. Mulai dari umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim, sampai kepada umat Nabi Muhammad, sampai kepada kita. Ya, Nabi Adam terjadi diperintahkan kurban kepada Qabil dan Habil. Nabi Ibrahim disuruh berkurban anaknya Nabi Ismail, menyembelih anaknya Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim itu mulai dari awal tidak punya anak sampai tua baru mempunyai anak. Namun begitu punya anak, Allah perintahkan anak yang Nabi Ibrahim tunggu, Allah perintahkan untuk disembelih. Dan ini ujian berat bagi Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat terkenal solihnya. Maka perintah Allah untuk menyembelih putranya pun dilaksanakan. Begitu juga Nabi Ismail adalah nabi yang sangat soleh sekali. Ketika orang tuanya Nabi Ibrahim agak ragu mau menyembelihnya, maka selalu mendorong agar taat kepada perintah Allah. Namun sungguh ini hanya ujian saja kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah mau menyembelih Nabi Ismail, Allah rubah Nabi Ismail, Allah ganti Nabi Ismail dengan domba yang sangat bagus sekali sebagai ganti Nabi Ismail. Mulai dari situlah diteruskan bahwa syariat berkurban binatang ternak itu dianjurkan kepada semua umat ya, kepada umat Nabi Muhammad. Jadi setiap hari raya Idul Adha kita dianjurkan untuk berkurban. Hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah bahwa Rasul bersabda, tidak ada amalan yang lebih baik pada saat Idul Adha selain kurban, di mana hewan ini akan datang pada hari kiamat dan dapat menyelamatkanmu. Itulah pentingnya belajar tentang kurban. Jadi insya Allah kita akan belajar di sini bagaimana tata cara berkurban agar supaya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah yang pertama, apa sih kurban itu? Kurban adalah, nama lain dari kurban adalah udhiyah. Udhiyah hewan yang disembelih pada waktu duha. Menurut bahasa, kurban dari kata koroba yakrobu kurbanan, artinya mendekat atau dekat. Apa sih maksudnya? Menurut istilah adalah kurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun waktu pelaksanaan kurban adalah
sesudah sholat Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik setelahnya. 11, 12, 13 itulah tasyrik. Jadi 4 hari waktu menyembelih kurban. Berakhir pada hari tasyrik yang terakhir sampai terbenam matahari. Hukumnya dan dalilnya banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan dalil tentang kurban, namun yang terkenal adalah surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada kamu yang sangat banyak sekali. Allah tidak minta balasan. Fasholli lirabbika, Allah hanya minta kalian sholatlah. Lirabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Yang kedua, hadis yang terkenal yaitu hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan namun tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati, janganlah menghampiri tempat sholat kami. Artinya orang yang sudah cukup, orang yang sudah mampu berkurban namun tidak mau berkurban, maka gak usah sholat-sholat lagi, nggak usah jadi Islam lagi. Maksudnya artinya ini adalah peringatan yang besar bahwa kurban itu ada ulama yang mewajibkan bagi orang yang sudah mampu, namun sebagian ulama menyatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang hampir wajib. Adapun ketentuan binatang kurban, 1 ekor unta, sapi atau kerbau itu untuk 7 orang, dan 1 ekor kambing atau domba itu hanya untuk 1 orang. Selanjutnya, syarat binatang kurban. Ada 4 syarat binatang yang akan kita kurbankan ya. Syaratnya itu 1, binatangnya itu dari an'am, binatang yang banyak daging ya, binatang ternak seperti onta, sapi, kambing, dan domba. Selain dari itu tidak boleh karena tidak memenuhi syarat ya. Misalkan unggas seperti ayam, burung itu tidak boleh dijadikan untuk kurban karena tidak memenuhi syarat. Baik, syarat yang kedua, binatang kurban itu sudah cukup umur. Onta 5 tahun, sapi 2 tahun, domba 1 tahun, dan kambing 2 tahun. Syarat yang ketiga, sehat tanpa cacat. Sehat, gemuk, dan tidak cacat. Cacat ini meliputi buta ya, kemudian sakit, kemudian pincang, kemudian sangat kurus dan tidak mempunyai sumsum tulang. Selanjutnya syarat binatang yang keempat itu bukan milik orang lain. Artinya binatang yang akan kita jadikan kurban itu harus punya kita sendiri ya. Baik, bagaimana tata cara penyembelihan kurban? Tata cara penyembelihan kurban itu sama dengan penyembelihan binatang pada umumnya ya. Yang pertama, penyembeli harus orang Islam, dan khusus untuk kurban ini dianjurkan yang berkurban sendiri yang menyembeli. Kalau diwakilkan ya bisa disaksikan ketika menyembeli. Alatnya tajam, harus memotong urat semua jalan makan minum, nafas, tapi tidak terpotong dari leher karena itu makruh. Kemudian binatang yang sembelih dimiringkan ke kiri biar mudah menyembelih, kemudian menghadap kiblat, dan disunahkan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadhihi minka fataqabbal minni innaka anta arhamur rahimin. Selanjutnya cara pembagian kurban ada 3. Daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sepertiga untuk yang berkurban, yang kedua untuk disedekahkan, dan yang sepertiga lagi untuk dihadiahkan atau disimpan dan dibagikan pada orang yang membutuhkan. Demikianlah pelajaran pada pertemuan kedua kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.